Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas manajemen strategi dengan perusahaan PT Wings. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Latif Fitriawan dengan NIM B102200098. Yang kedua, Septian Sutrisno Adinugroho dengan NIM B102200102. Yang ketiga, Muhammad Firdaus Daniel Wildan dengan NIM B102200096. Yang keempat ada Muhammad Nafi Utama dengan NIM B102200100. Dan yang terakhir ada Realdi Aprilsa Pratama dengan NIM B102200089. Masuk pada bagian pertama, yaitu deskripsi perusahaan. PT Wings atau Wings Group adalah salah satu perusahaan fast moving consumer goods FMCG terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1948 di Surabaya. Perusahaan ini dikenal memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, serta produk makanan dan minuman dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjaga. Wings memiliki filosofi kualitas adalah prioritas yang menjadi dasar dalam pengembangan setiap produknya. Hingga kini, Wings telah memiliki jaringan distribusi yang sangat luas di seluruh Indonesia dan banyak negara lain di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Produk-produknya seperti Soklin, Daya, Nuvo, Mie Sedap, Floridina, dan Cleo sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang menjadikan Wings sebagai salah satu brand lokal paling kuat dan terpercaya. Yang selanjutnya, visi menjadikan seluruh masyarakat dapat menikmati hal-hal baik dalam hidup. Kedua, menghadirkan produk berkualitas internasional yang mudah dijangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, semua hal baik dalam hidup harus bisa dinikmati oleh setiap orang. Yang keempat, memberikan nilai tambah bagi konsumen melalui kualitas, inovasi, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, misi menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari dengan standar kualitas tinggi. Yang kedua, menjaga agar semua produk tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dalam pengembangan produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat, menjunjung integritas kerja keras dan nilai kebersamaan dalam seluruh aktivitas perusahaan. Yang kelima, memperluas jaringan distribusi agar produk mudah ditemukan di seluruh wilayah. Hanya analisis eksternal. Satu opportunities. Pertumbuhan e-commerce FMCG e-commerce menunjukkan kenaikan besar laporan plus 34 YoY 2024. Dua, peralihan sebagian konsumen ke local brands atau poin harga terjangkau. Unilever kehilangan pangsa pasar. 3, kebutuhan produk kebersihan dan perawatan diri tetap kuat pasca pandemi, konsumsi stabil. Yang keempat, potensi ekspansi distribusi ke pasar regional ASEAN. Wings sudah punya kapasitas manufacture. Yang kelima, basis konsumen Indonesia besar, populasi tumbuh 0,7 sampai 0,8% PA. Pasar domestik tetap luas. Yang selanjutnya, threats. 1, kenaikan pungutan atau levy ekspor dan kebijakan CPO. Potensi kenaikan biaya bahan baku minyak sawit. 2, volatilitas dan kenaikan harga komoditas CPO, minyak, bahan plastik mempengaruhi biaya produksi. 3, persaingan ketat dari multinasional Unilever, P&G, dan pemain lokal lain, tekanan margin. 4, pertumbuhan nilai penjualan FMCG offline atau retail hanya naik tipis, kurang lebih 1,1% Q3 2024, pasar stagnan. 5, regulasi lingkungan dan packaging, biaya redesain kemasan atau compliance. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama ada Strike. 1, pendapatan dari segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan pribadi meningkat sebesar 12% 2023 sampai 2024. Yang kedua ada semangat kerja karyawan tinggi dengan jumlah 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. 3, rata-rata anggaran belanja pelanggan meningkat dari 25.000 sampai 32.000.
4. Promosi produk, diskon, atau bundling meningkat penjualan sebesar 15%. 5. Tim R&D internal secara konsisten meluncurkan produk baru, contohnya Top Coffee dan Original. 6. Ada perputaran persediaan meningkat dari 5,5 kali 3 kali per tahun. 7. Rasio utama terhadap total aset relatif rendah, yaitu 35%. 8. Ada pengeluaran iklan meningkat 12% pada tahun 2024. 9. Ada pendapatan per karyawan meningkat sebesar 10%. Selanjutnya ada Webness. 1. Lokasi pabrik utama terkonsentrasi di Jawa Timur sehingga rentan terhadap gangguan logistik. Yang kedua, ada pendapatan dari segmen premium menurun sebesar 8% 2023 sampai 2024. 3. Rata-rata retail atau pelanggan harus menunggu 10-15 menit untuk logistik ulang stok. 4. Perusahaan belum memiliki platform e-commerce global resmi. 5. Pendapatan ekspor menurun 5% pada tahun 2024 akibat fluktuasi nilai tukar. Yang keenam, ada ketetapan waktu pengiriman pemasok meningkat menjadi rata-rata 2,5 hari. 7. Ada inovasi kemasan masih tertinggal dari kompetitor atau penggunaan plastik 70%. 8. Ada beberapa fasilitas produk memerlukan renovasi agar sesuai standar modern. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama memiliki merek kuat seperti Soclean, Dea, Mi, Sedap, Nuvo, Give Economy, weight 0,1, rating 4, weighting score 0,4. Yang selanjutnya ada jaringan distribusi sangat luas di seluruh Indonesia, 0,09, rating 4, weighted score 0,36. Yang selanjutnya ada harga produk kompetitif dan terjangkau, weight 0,08, rating 3, weighted score 0,24. Selanjutnya ada produksi dalam skala besar dengan efisiensi tinggi, weight 0,08, rating 4, weighting score 0,32. Selanjutnya ada reputasi kuat dalam kualitas dan kepercayaan konsumen, 0,07, rating 3, weighting score 0,21. Selanjutnya ada portofolio produk beragam, FMCG makanan personal score, home care 0,07, rating 3, weighted score 0,21. Yang selanjutnya ada sistem distribusi dan logistik yang efisien, 0,06, rating 3, weighting score 0,18. Selanjutnya ada tenaga kerja besar dan berpengalaman, weight 0,05, rating 3, weighting score 0,15. Total strike weight 0,60, weighting score 0,07. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada kekurangan inovasi di segmen produk premium dan ramah lingkungan, weight 0,08, rating 2, weighting score 0,16. Selanjutnya ada ketergantungan tinggi pada dasar domestik, weight 0,07, rating 2, weighted score 0,14. Selanjutnya ada citra merek lebih kuat di segmen menengah ke bawah, weight 0,06, rating 2, weighted score 0,12. Selanjutnya ada persaingan harga dengan bank besar Unilever, P dan G 0,06, rating 3, weighted score 0,12. Selanjutnya ada terbatasnya promosi digital dan e-commerce, 0,05, rating 2, weighted score 0,1. Selanjutnya ada ketergantungan pada bahan baku impor, 0,08, rating 2, weighted score 0,16. Total weakness weight 0,40,
weakness score 0,80. Total internal weakness score adalah 0,87. Yang selanjutnya ada analisis SWOT opportunity. Pertama ada permintaan meningkat untuk produk home care atau higiene. Weight 0,1, rating 4, weighted score 0,4. Yang selanjutnya ada tren konsumen ke arah produk lokal dan harga terjangkau 0,08, rating 3, weighted score 0,24. Yang selanjutnya ada peluang ekspansi ke pasar Asia dan Afrika 0,08, rating 3, weighted score 0,24. Provinsi pengembangan produk ramah lingkungan 0,07, rating 3, weighted score 0,21. Yang selanjutnya ada peluang kolaborasi dengan e-commerce dan modern retail 0,07, rating 3, weighted score 0,21. Total opportunity weight 0,40, weakness score 1,30. Yang selanjutnya ada tren. Yang pertama ada persaingan ketat dengan Unilever dan P&G. Weight 0,1, rating 4, weighted score 0,4. Fluktuasi harga bahan baku dan inflasi 0,08, rating 3, weighted score 0,24. Selanjutnya ada perubahan regulasi pemerintah tentang lingkungan 0,07, rating 2, weighted score 0,14. Penggeseran konsumen ke produk premium dan hijau 0,07, rating 3, weighted score 0,21. Kenaikan biaya distribusi dan logistik weighted 0,08, rating 3, weighted score 0,24. Total start weight 0,40, weakness score 1,23, total external weakness score 0,53. Selanjutnya untuk analisis BCG pada PT Wings. Untuk produk mie sedap, market share-nya tinggi, market growth-nya tinggi, posisi BCG-nya star. Untuk keterangannya sendiri, kompetitif melawan Indomie, inovatif, pertumbuhan pasar masih kuat. Selanjutnya untuk produk Soklin, market share-nya tinggi, market growth-nya rendah, posisi BCG-nya cash cow. Untuk keterangannya dominan di pasar deterjen menghasilkan laba stabil. Untuk Daya, market share-nya sedang, market growth-nya rendah, cash dan posisi BCG-nya cash cow. Dan keterangannya produk andalan segmen menengah stabil tapi pertumbuhan rendah. Untuk produk Nuvo sedang tinggi, question mark, potensi tumbuh di pasar sabun kesehatan, perlu promosi agresif. Untuk produk Gift, market share-nya rendah, market growth-nya rendah, dan posisi BCG-nya drop. Untuk keterangannya sendiri, pangsa pasar kecil dan pertumbuhan menurun. Untuk produk ekonomi, market share-nya sedang, market growth-nya rendah, posisi BCG-nya cash cow, dan untuk keterangannya tetap berlaku di segmen ekonomi di bawah meski pasar stagnan. Selanjutnya untuk analisis CPM. Di antara 3 brand tersebut yang berada posisi ketiga yaitu PT Wings dengan total bobot 3,16, dan untuk posisi kedua yaitu pada PT Indofood dengan skor 3,42, dan peringkat pertama yaitu PT Unilever dengan total bobot 3,8. Selanjutnya untuk analisis TAOS. Strength, kekuatan. Yang pertama, jaringan distribusi luas hingga ke pelosok. 2, harga kompetitif. 3, portofolio produk beragam. 4, kapasitas produksi besar. 5, SDM berpengalaman. Untuk weaknesses, kelemahan. Yang pertama, proses digital kurang efektif. Citra merek masih kalah dari pesaing global. Ketiga, reputasi lingkungan perlu diperkuat. Keempat, ketergantungan pada pasar domestik.
Untuk strength dan opportunity, yang pertama menunjukkan produk ramah lingkungan dan terjangkau. Yang kedua, memperluas pasar luar Jawa. Ketiga, optimalkan e-commerce dan digital. Dan keempat, kerjasama dengan retail modern. Untuk weaknesses dan opportunity, yang pertama, tingkatkan promosi digital dan media sosial. Kedua, inovasi produk alami dan sehat. Ketiga, CSR hijau dan daur ulang kemasan. Untuk strength dan trade, yang pertama, gunakan efisiensi biaya untuk bersaing harga. Kedua, perkuat brand lokal dan CSR. Ketiga, kembangkan rantai pasar fleksibel. Untuk yang terakhir, weaknesses dan trade, yang pertama, fokus pada segmen inti. Yang kedua, efisiensi logistik dan biaya distribusi. Yang ketiga, diversifikasi produk. Berikutnya adalah analisis strategi alternatif. Berdasarkan hasil analisis, PT Wings memperoleh skor internal sebesar 2,87 yang menunjukkan kekuatan internal berada pada kategori sedang, serta skor eksternal sebesar 2,53 yang menandakan kondisi lingkungan eksternal moderat dengan peluang dan ancaman yang relatif seimbang. Pemetaan kedua skor tersebut menempatkan PT Wings pada kuadran 5 yang menunjukkan kondisi perusahaan relatif stabil namun belum cukup kuat untuk melakukan ekspansi agresif. Artinya PT Wings berada dalam kondisi stabil namun perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan strategi agar tidak menghilangkan daya saing. Oleh karena itu, strategi yang tepat bagi PT Wings adalah mempertahankan dan menjaga posisi melalui strategi stabilitas, integrasi horizontal, dan aliansi strategis agar daya saing perusahaan tetap terjaga. Berikutnya yaitu analisis strategi alternatif. Berdasarkan matriks strategi yang sesuai adalah yang pertama, stabilitas, mempertahankan kinerja bisnis yang sudah berjalan baik, fokus pada efisiensi operasional dan konsistensi kualitas produk. Yang kedua, merger, penggabungan usaha untuk memperkuat posisi pasar, dapat meningkatkan skala ekonomi dan daya saing. Yang ketiga, integrasi horizontal, mengakuisisi atau bekerja sama dengan perusahaan sejenis, bertujuan memperluas pangsa pasar dan mengurangi persaingan. Yang keempat, aliansi strategis, kerjasama dengan mitra bisnis atau distributor, pemasok atau mitra teknologi, memperkuat kapabilitas tanpa harus investasi besar. Yang kelima, divestasi atau selektif, melepas unit bisnis yang kurang menguntungkan, fokus pada produk atau merek inti yang memberikan kontribusi besar. Masuk pada bagian kesimpulan, PT Wings merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods FMCG terbesar di Indonesia yang memiliki keunggulan utama pada kualitas produk, harga terjangkau, serta jaringan distribusi yang luas. Hal tersebut menjadikan Wings mampu bersaing secara kuat dengan perusahaan multinasional maupun pemain lokal lainnya. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, PT Wings berada pada kuadran 5 yang menunjukkan kondisi stabil dengan kekuatan internal dan peluang eksternal yang berada pada tingkat menengah. Perusahaan memiliki peluang besar dari pertumbuhan e-commerce, loyalitas terhadap merek lokal, serta pasar domestik yang besar, namun juga menghadapi ancaman berupa kenaikan biaya bahan baku, regulasi lingkungan, dan persaingan yang semakin ketat. Hasil analisis SWOT, TAUS, CPM, dan strategi alternatif menunjukkan bahwa PT Wings tidak disarankan melakukan ekspansi yang agresif. Strategi yang paling sesuai adalah strategi stabilitas yang didukung oleh aliansi strategis, merger selektif, integrasi horizontal, serta divestasi terbatas pada bisnis non-inti. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan meminimalkan resiko. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.